Ibu, Saudara sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau berkenan menolong kami, agar kami memahami firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami, dan kami mampu melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini diambil dari dua ayat. Pertama dari Roma 8:29b berbunyi demikian. Anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang kedua diambil dari Ibrani 2 ayat 11b. Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang anak kelas 3 SD berkata pada temannya yang berbadan besar bernama Dion, yang telah dengan kasar mendorong tubuhnya tanpa alasan. "Hey Dion, kalau main kasar begitu, aku laporin abangku ya." Dion yang mengetahui bahwa temannya itu adalah anak bungsu di keluarganya, dan yang dimaksud abang anak tersebut adalah abang sulung yang di SMA dengan perawakan lebih besar dibanding dirinya. Dan karena gertakan anak tersebut, Dion lalu mengundurkan diri dan menjauh. Bapak Ibu sekalian, cerita tersebut merupakan cerita yang mungkin sering kita dengar ketika ada seorang anak melakukan perlawanan dengan menyebut bahwa abangnya akan bela melawan sang musuhnya itu. Nah, bagi sang anak kecil yang memiliki abang yang pasti selalu menjaga dirinya di saat kritis dan membelanya saat harus melawan musuh, itu merupakan hal yang menenteramkan jiwa dan mendamaikan hati untuk terus melanjutkan hidup selanjutnya tanpa ada gangguan yang berarti. Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus dikatakan di dalam Roma 8 ayat 29 bahwa dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan Ibrani 2 ayat 11 dikatakan bahwa dia tidak malu menyebut mereka saudara. Siapa yang disebut saudara dalam kedua ayat ini? Yaitu Anda dan saya, manusia berdosa yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mandat yang dipercayakan Tuhan Allah kepada manusia untuk menguasai dunia bagi kemuliaannya saat penciptaan dahulu, itu akhirnya manusia serahkan kepada iblis dengan mentaati ajakannya memakan buah terlarang di Taman Eden. Karena manusia menginginkan dirinya sama seperti sang penciptanya. Pelanggaran dan pemberontakan manusia ini, baik manusia pertama dulu maupun sekarang, karena manusia selalu ingin melampaui seperti Allah, itu menjadikan manusia harus takluk kepada iblis di bawah kekuasaannya, yang terpaksa harus mengalami konsekuensinya, yaitu menerima murka Allah dan berujung kepada kematian kekal. Agar manusia terbebas dari kuasa jahat ini, maka anak Allah yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus, karena kasihnya yang besar kepada manusia, turun ke dunia menjadi manusia. Dia memiliki kuasa dan otoritas untuk memerintahkan 12 pasukan sebenarnya, atau berlaksa-laksa malaikat menghantam seluruh penangkap, penganiaya, tentara Romawi yang menyalibkan dia. Tetapi hal itu tidak dilakukannya. Dalam keberadaannya sebagai manusia, dia taat sepenuhnya menjalani perintah Allah. Di seluruh kehidupannya rela mengalami penghinaan, menderita sampai mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa Anda dan saya. Yesus Kristus dan kita yang percaya kepada-Nya menjadi satu saudara, keluarga manusia yang sama. Dia tidak malu menyebut kita saudara. Yesus Kristus tidak dapat menjadi saudara kita kecuali dia menjadi manusia sepenuhnya seperti kita dan merasakan hidup sebagai manusia seutuhnya. Jadi Yesus Kristuslah kakak tertua kita, abang sulung kita yang telah menyelamatkan kita dengan penderitaan hingga kematiannya yang patut kita hormati, tinggikan dan muliakan. Penderitaan tersebut tidak layak diterima oleh dia, tetapi harus diterimanya supaya kita akhirnya dapat diselamatkan. Dalam bahasa pergaulan mungkin kita akan katakan bahwa kamu yang salah berdosa, abangmu Yesus Kristus yang tanggung dosamu.
sampai dia dihina-hina, dianiaya, dan mati disalib, hanya supaya kamu selamat dan tidak binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dahulu Kristus rela menderita dan membela kita manusia berdosa agar kita selamat. Maka dia pun sekarang dan selama-lamanya akan membela kita, orang yang mengaku percaya kepadanya sebagai juru selamat pribadi dan yang mentaati perintahnya. Dialah abang kita paling suruh. Dia pun akan menghadapi dan membela kita melawan musuh si iblis dan kelak di tahta pengadilan akhir zaman. Betapa ini menyenangkan dan menenangkan hati. Yesus Kristus tidak malu menyebut kita saudara. Tetapi apakah kita malu bila secara terbuka mengatakan bahwa kita adalah milik Dia, Kristus dan Tuhan? Siapa yang sebenarnya seharusnya lebih malu? Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Tuhan Yesuslah Juru Selamat dan Tuhan bagi hidup kami. Dialah saudara tertua, saudara sulung kami. Selama-lamanya Dia yang menjadi pembela hidup kami. Tolong kami untuk senantiasa dekat dengan Dia, dekat dengan Tuhan Yesus, dan senantiasa mentaatinya selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.